sejarah peminatan, di mana pada pertemuan kita kali ini saya akan mengajar di kelas, memberikan materi sejarah Indonesia di kelas 12 IPA dan IPS. Anak-anak sekalian, saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri karena saya sudah memberikan materi sebelumnya di kelas 11. Tentu saja kalian sudah paham dengan apa dan bagaimana sifat cara saya dalam menyampaikan materi. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdiri suatu negara membutuhkan pengakuan dari negara yang lain. Pengakuan dari negara yang lain didapat ketika negara tersebut telah memenuhi unsur-unsur berdirinya suatu negara secara syah, yaitu adanya wilayah, penduduk, dan pemimpin negara. Pengakuan suatu negara dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Berikut penjelasan mengenai pengakuan kekuasaan suatu negara secara de facto dan secara de jure. Pengakuan kemerdekaan suatu negara dapat dibedakan menjadi dua bentuk pengakuan, yaitu secara de facto dan pengakuan secara de jure. Apa itu de facto dan apa de jure? Maka saya akan menjelaskan sebagai berikut. De facto berasal dari kata fakt yang berarti kenyataan yang telah terjadi. Pengakuan secara de facto diberikan suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi syarat berdirinya suatu negara, walaupun negara tersebut belum memiliki pengakuan berdasarkan hukum, namun kenyataan telah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki unsur sebagai negara yang sah, hanya saja belum memiliki dukungan dari hukum. Berdasarkan sifatnya, pengakuan dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Pengakuan de facto kepada suatu negara bersifat tetap, artinya bahwa pengakuan yang diberikan untuk negara lain yang telah memiliki unsur berdirinya suatu negara sehingga dapat menumbuhkan hubungan bilateral di berbagai bidang, misalnya perdagangan dan ekonomi. Adapun untuk hubungan diplomatik belum dapat dilakukan karena negara ini belum memiliki kekuatan hukum yang secara resmi. Lalu, apa itu de facto kepada suatu negara yang bersifat sementara? Pengakuan de facto kepada suatu negara yang bersifat sementara artinya bahwa pengakuan yang diberikan untuk negara lain tidak mempertimbangkan apakah negara tersebut mampu bertahan dalam waktu yang lama atau tidak. Apabila negara tersebut tidak mampu untuk bertahan dalam waktu yang lama dan akhirnya negara tersebut bubar, maka pengakuan tersebut dapat dicabut kembali. Pengakuan keberadaan suatu negara secara de facto berkaitan dengan pengakuan kedaulatan suatu negara, menunjukkan pada adanya pelaksanaan kekuasaan secara nyata dalam masyarakat yang dinyatakan merdeka atau telah memiliki independensi, yaitu kekuasaan yang nyata dalam masyarakat, yaitu masyarakat telah tunduk pada kekuatan penguasa secara nyata yang disebut dengan de facto. Kedaulatan de facto yang tidak sah, kekuasaan secara de facto yang tidak sah disebabkan oleh adanya penguasa yang tidak didasarkan atas persetujuan masyarakat dan keinginan masyarakat, tetapi kekuasaan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak bermoral seperti meneror, mengancam, dan pada tingkat yang tertinggi melakukan kegiatan kriminal. Kekuasaan dengan melakukan hal-hal seperti ini atau seperti itu dapat dibenarkan atau diakui
ketaatan rakyat terhadap penguasa disebabkan karena ketakutan terhadap ancaman dan berbagai teror sehingga rakyat tidak tenang dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu masyarakat dipaksa untuk mengakui penguasa, dan pada saat itu penguasa memperoleh pengakuan kedaulatan de facto yang tidak sah. Nah, itulah kira-kira pengakuan de facto yang tidak sah. Artinya penguasa mendapat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut aturan, ya. Lalu kedaulatan de facto yang sah. Nah, kita bahas tentang kedaulatan de facto yang sah. Kekuasaan de facto yang sah diperoleh penguasa secara murni dari masyarakat atau kehendak masyarakat. Hal ini pernah terjadi pada kasus Timor Timur pada tahun 1975. Pada saat itu sebagai besar rakyat Timor Timur secara sadar memilih penguasa untuk memerintah Indonesia berkuasa atasnya, dan dinyatakan pemerintah Indonesia mempunyai pengakuan kedaulatan de facto atas Timor Timur secara sah. Lalu pengakuan de jure. Pengakuan secara de jure artinya pengakuan terhadap suatu negara secara resmi menurut hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Menurut sifatnya, pengakuan de jure dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut: bersifat tetap dan bersifat penuh. Bersifat tetap artinya pengakuan de jure bersifat tetap hingga selamanya dalam waktu yang tidak terbatas. Pengakuan de jure tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu atau oleh sebab itu, ketika ingin memberikan pengakuan secara de jure harus dipikirkan terlebih dahulu dampak dan akibatnya. Kedua, pengakuan de jure bersifat penuh. Artinya pengakuan de jure memiliki dampak dibukanya hubungan bilateral di tingkat diplomatik dan konsul di negara tersebut. Masing-masing negara akan menempatkan perwakilannya di negara perwakilan tersebut. Wakil-wakil negara tersebut dipimpin oleh seorang duta besar, ya, yang dipilih kuasa penuh oleh kepala pemerintahan, dalam hal ini presiden atau perdana menteri, yang menunjuk wakil-wakilnya siapa saja orang-orang yang berhak atau patut untuk mewakili dari suatu negara tersebut. Pengakuan ini juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan atau de jure suatu negara. Kedaulatan de jure suatu negara adalah pengakuan yang suatu wilayah atau suatu situasi menurut hukum yang berlaku yang ditandai dengan adanya pengakuan dunia internasional secara hukum. Pengakuan de jure sudah dapat dicapai ketika para pendahulu kita memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ada tugas yang mungkin perlu Anda laksanakan. Saya akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab. Nah, mohon nanti Anda kerjakan dan mungkin Anda dapat segera kumpulkan setelah pertemuan kita kali ini. Pertama, coba Anda catat, menurut Anda, bagaimana cara Indonesia agar berita proklamasi kemerdekaan ini cepat sampai ke luar negeri? Saya ulangi kembali untuk soal nomor 1. Menurut Anda, bagaimanakah cara Indonesia agar dapat berita proklamasi kemerdekaan cepat sampai ke luar negeri? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, menurut Anda, pentingkah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sampai ke luar negeri? Mungkin ada yang kurang jelas, saya ulang kembali. Menurut Anda, pentingkah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke luar negeri? Nah, itu soal nomor 2. Nah, selanjutnya, kerjakan tugas yang saya berikan ini pada lembar kerja, ya. Atau nanti kalian dikerjakan pada selembar kertas, ya. Folio, kalian beri nama, kelas, ya, dan Anda bisa mengumpulkan, ya,
1 minggu setelah saudara-saudara menerima materi ini. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Atau Anda bisa mengirim jawaban saudara melalui foto ya. Mohon Anda kirim ke WA foto-foto soal serta nama Anda di situ, akan saya terima nanti melalui grup WA masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.